Rama justru menanti mun orang. Oke. Kapan ya giliran orang? Iya. Karena ada pemikiran anjing orang di sorangan ya. Hmm. Batur, bukan batur, nggak ada tempat. Untuk berkeluh kesah. Hola kelas, balik lagi di ruang filosofi gila. Malam ini masih bersama saya Mamat Dan saya Ronald. Rumah bang. Mat. Oh, bajunya kayaknya warnanya beda-beda ya. Kan nggak sih? Mat, hari ini kita kebetulan kedatangan seorang teman yang akan kita ajak diskusi. Nah, sebelum kita berdiskusi, kita kenalin aja ya Mat namanya. Kok kita kenalin? Nggak kan dia aja yang kenalin. Aduh. Kok aduh? Halo guys. Halo guys. Halo YouTube. Nah, itu bahasa Sundaan. Bebas campur. Ya, saya Adit. Udah gitu aja. Nah, udah itu perkenalan. Saya Adit ya. Nama teman kita ini Adit. Bukan nama teman, nama Velas. Nama Velas kita ini Adit namanya. Rizky kali Velas. Kebetulan gini mah, kita bakal berdiskusi tentang yang namanya yang selalu ditakuti oleh banyak orang secara tidak langsung. Nah, hal yang ditakuti itu padahal tidak bisa kita tolak juga gitu kan. Dan kita hanya bisa menunda gitu dengan cara makan, minum, melakukan aktivitas. Menunda. Rada berat sih sebenarnya temanya hari ini. Kita akan berdiskusi tentang yang namanya kematian. Wow. Kematian. Nah, gitu dia. Kenapa Ronald bukan sangat ya pengen berdiskusi tentang yang kita sebut tadi gitu ya, sesuatu hal yang tidak bisa kita tolak tapi kita hanya bisa menundanya gitu. Namanya kematian gitu kan. Yang Ronald pengen diskusin gini dia. Kan setiap manusia itu mereka sudah tahu ya bahwa yang namanya kematian tidak bisa ditolak ya kan gitu ya. Tapi masih ada aja gitu ya, mungkin di luar sana gitu, entah siapapun itu gitu, kok masih takut ya dengan hal yang tidak bisa kita tolak gitu ya. Orang gimana ya? Ya persepsi orang sih. Tapi orang kalau boleh curhat nih. Ya Sekalian curhat lah. Santai. Orang udah yatim piatu. Ya. Oke. Nah, setelah melewati masa itu, ya baru belum setahun malah ya, ditinggal. Tadi kata Bang Onal, orang takut terhadap hal itu. Iya. Orang mah justru menanti mun orang. Oke. Kapan ya giliran orang? Iya. Karena ada pemikiran anjing orang di sorangan ya. Batur, bukan batur, nggak ada tempat Untuk berkeluh kesah. Gitulah kurang lebih mun orang mah. Kalau dari Adit sih. Kalau dari saya. Nah, kan itu kan dari Adit sendiri gitu kan. Kita akan mengamati universal gitu dia. Ya, kenapa Ronald bilangnya universal gitu, matnya? Kan masih banyak juga nih yang takut akan seperti jelas. itu. Oke lah, kalau misalkan harus case-nya seperti Adit gitu ya. Ya, wajar kalau saya bilang seperti itu. Karena yang tadi Adit bilang, saya ingin berkeluh kesah ke siapa lagi. Yang biasanya ada dua sosok, ibu dan ayah,
di saat kita ada masalah atau apapun itu kita bisa curhat ke mereka gitu benar. Kan ya. Nah kan Dit gini, itu kan kalau dari posisinya Adit. Sedangkan andai kata posisinya masih ada si kedua orang tuanya, kan masih suka takut tuh. Padahal itu kan nggak bisa kita tolak ya. Iya, emang karena apa ya, tipis ya. Kalau ya menurut yang saya dengar, ini kematian teh tipis gitu, maksudnya nggak tahu datangnya kapan. Ya benar-benar saya setuju. Terus ya kari orang kasih mamati kari kia enggak gitu. Jadi ya balik lagi sih mungkin mental mungkin. Maksudnya hanya karena Adit udah mengalami ditinggal. Terus ya mungkin orang mah cuek belum pernah ngerasain itu. Tapi di saat apalagi kalau misalnya mungkin ya kalau ada pengalaman kayak teman ada cerita, jadi dia sempat dia surfer sempat kena tsunami ya, itu kan anjing deket pisan. Iya. Jadi ya mungkin dia juga oh iya rasana rek pah teh. Gitu loh. Ya balik lagi ke apa ya? Mindsetnya seseorang kali itu. Terus ya mungkin pengalaman juga. Pengalaman juga. Bener. Karena gini Dit, kalau ya sama sih Ronald juga kan sudah ditinggal sama seorang ayah gitu. Dan sekarang yang ada mama gitu ya. Ronald tinggal sama seorang ayah dan 2 orang adik gitu ya. Saya sempat bilang kayak gini, kalau dulu ya saya sempat takut mati gitu ya. Berbicara kenapa saya takut mati, karena saya ngaca ke diri sendiri gini, anjing aing masih bangsat juga nih, ini jadi orang goblok pisan gitu kasarnya gitu ya. Tapi setelah ya balik lagi bener sih Dit, di saat orang-orang yang kita sayangi meninggalkan kita terlebih dahulu, malah kita pun ya Ronald pribadi pun sama kayak Adit, giliran saya kapan gitu ya. Dan yang bikin Ronald untuk nguatin si mama gitu sekarang kan, kalau Nadran itu beliau selalu nangis nangis di depan makam gitu ya. Ronald sempat marahnya gini, kenapa harus nangis, mereka tuh udah tenang. Karena yang harus ditangis itu ya diri kita sendiri. Betul, setuju. Kapan kita bisa seperti mereka gitu ya. Nya orang jadinya jelema anu susah untuk menangis di saat ada keluarga terdekat meninggal. Ya, betul, setuju. Ya, setuju. Orang sangat pun seserian gitu ya. Sampai istri aku ngomong gini, ya adalah bulan kapan ya nih? Situ. Januari. Tahun kemarin ya? Desember ya? Ya, Desember gitu kan. Ada uak lah. Meninggal. Dikasih tahu gitu kan. Pas dikasih tahu gitu, orang bingung Dit. Jadi orang bingung lagi mah. Hai kudu sedih kudu atos sih. Jadi yang saya seserian gitu ya. Kayak yang kok tidak berduka gitu. Karena ya itu mindsetnya balik lagi Dit, benar kata Adit, di saat kita sudah merasakan ditinggalkan oleh orang-orang yang kita sayangi gitu, apalagi khususnya keluarga terdekat kita gitu, emang ayah, ibu atau adik gitu. Yang geus anjir air mata teh kayak udah anjing. Karena lagi kudu cerik gitu. Malah orang jadi ceriknya tuh andai kata pun harus menangis, saya menangis karena menangisi diri sendiri teh gitu. Setuju. Gua kapan ya kayak gitu maksudnya kok mereka malah duluan, kenapa nggak orang heula gitu. Nah, orang makanya masih mempertanyakannya tuh gitu. Kalau misalkan orang-orang di luar sana yang masih komplit gitu mah, nah sih harus menakuti hal yang tidak bisa ditolak itu gitu. Padahal itu mah kan udah pasti. Iya. Jelas. Yang bisa kita lakukan yang tadi dari awal yang saya bilang, kita hanya bisa menunda. Ya tadi Mama bilang mau itu aktivitas, terus makan minum kayak gitu yang bisa kita tunda. Padahal kapanpun mau diambil ya, jangan guys gitu. Heran makanya orang. Ya entahlah, ilmu ikhlas mungkin. Iya sih. Ini orang setuju sih kalau gitu. Cuman kalau harus berbicara lagi tentang ikhlas gitu ya,
orang akan bilang ikhlas, tapi di balik ikhlasnya itu mungkin ada hitung-hitungan kan. Eta sih pastinya, kalau ya balik lagi pengalaman pribadi ya, Iya. pasti ada ya, lebih ke materi mungkin ya, hitung-hitungannya. Iya sih. Ya Emang balik beli sih. materi juga ada yang lebih gitunya. Mau itu, ya saya nggak bisa nyebutin gitu. Di saat kita melakukan, intinya gini, analogi yang paling simpel gini. Di saat kita melakukan kebaikan, kenapa kita harus mengharapkan timbal balik? Iya. Timbal baliknya itu bukan hanya materi, Iya. tapi yang timbangan itu. Oke, ngerti. Gitu kan, nah, Isi itu, rusuh ya? iya, isi rusuh bener gitu kan. Makanya orang sempet jadinya liar gitu. Banyak mungkin di luaran sana akan menilai gini, wah anjing mana so iya lah anjing, menanti-nanti tentang kematian gitu kan. Emang timbangan mana nggak sakumaha gitu ya. Iya. Ya, saya akan bilang gini, saya tidak memikirkan dulu itu gitu. Kenapa saya tidak memikirkan dulu itu gitu? Ya prinsip saya satu sih, di saat kamu melakukan kebaikan ya udah lakukan saja. Jangan kan mengharapkan apa-apa lagi gitu ya. Menurut orang gitu kan, yang nggak tahu kalau orang-orang lain kan pasti punya prinsip beda-beda ya. Tidak bisa kita paksakan oke gitu, anjrit kudu sarwanya ngurang gitu kan, anjing kayak aing sangkana sekte anyar. Sekte panjang. Sekte. Balik lagi gini deh tentang ketakutan, banyak mungkin yang si kematian ini menjadi suatu momok yang menakutkan untuk orang-orang, ya nggak untuk orang-orang juga sih, banyak mungkin ya, yang menjadi ketakutan sih buat mereka gitu ya. Kalau harus berbicara tentang timbangan ya kita kan nggak pernah tahu juga ya ditnya gitu kan, dan orang suka bingung gitu. Maksudnya yang bikin saya bingung teh, kenapa sih masih harus tetap takut gitu sampai sekarang? Itu sih. Ya, orang mah ya udah ya di agama orang gitu ya Islam. Ya udah udah sering Ucapkan. udah sering dikasih tahu lah. Ya kematian itu ya pasti. Ya udah, that's it. Menurut orang mikirnya gitu. Iya benar jodoh rezeki itu Ya. bisa kita cari. Ya, Tapi kalau yang terakhir kita tidak bisa menolak. betul. Bukan dalam artian harus bisa kok kita carinya. Entong konyol oge anjing. Iya, tong di teang oge. Gantung diri nabrakeun maneh gitu. Entong konyol oge gitu kan. Ya sih saya setuju sih gitu, kalau misalkan yang tadi Adit bilang gitu ya. Tapi kan di balik kematian, Bang Nal, ada kehidupan selanjutnya. Iya. Ya. Itu yang ditunggu teh. Jadi kepo lah ibarat. Naon ya? Next. Apa nih? Kita menjalani apa nih? Aing rek jauh tapi dan anjir. Aing bisa ya, hujan. Aing bisa ngejawab aja. Ngomong. Mancing. Over. Itu nanti apa ya? Adit, selain kematian, oke, kita akan membahas tentang yang namanya kehidupan bersosialisasi. Oke. Ya. Oke. Dan di sini mah ada gitu nyaman. Tema Tema naon, bahasa naon. Ya, campur aduk campur. Pelangi. Benar, pelangi, Mat. Naonnya tadi orang bilang apa ya? Tentang bersosialisasi. Nah, menurut Adit dan Mamat, dari kacamata kalian, dari pola pandang kalian, perlu nggak sih kita bersosialisasi? Amat lah orang lah. So, Oh, kalau orang mah perlu. Ya. Karena ya klise sih, tapi menurut orang bener ya. Manusia nggak bisa hidup sendiri. Gitu sih. Jadi ya kudu bersosialisasi.
Jangan, tapi orang mah ada saatnya bersosialisasi, ada saatnya menutup diri. Ini intinya mah ada saatnya orang ayo gaul ngobrol nongkrong, ada saatnya orang kerja ya orang yang mengasingkan diri, yang sorangan. Ada ya kayak gitu, nggak setiap saat kudu sosialisasi. Enggak, capek oge sih, capek oge saat gitu ya WC kudu dibaturan gitu ya. Jangan oge. Oke. Nah kalau dari Mamat ke Mamat, Dari saya mah ya bener sih harus kalau sosialisasi mah dalam hal apapun, kerjaan, dalam sosialisasi berteman, cuman ya pilihlah jangan yang toksik, yang negatif kurangin lah, yang positifnya ambil gitu lah. Sama. Tapi orang buka pertanyaan. Nah, kata Mamat kan pilih jangan yang toksik. Tapi gimana kalau misalnya pandangan orang ternyata Mamatnya yang toksik? Nah, orangnya suka mikir gitu. Ya nggak apa-apa. Ya orang toksik gitu. Ya mereka nganggapnya orang toksik atau enggak ya terserah gitu. Cuman ya orang mah udah bersosialisasi sama mereka gitu. Kayak misal di tongkrongan ngomong-ngomong tentang alkohol. Ada yang nerima, ada yang terus mana teh udah nolak gitu ya. Orang kan ya hidup orang gitu, ya kumaha orang gitu. Ya nuhun geus diingetkeun, cuman ada saatnya nanti juga orang inget gitu. Gitu tentang alkohol itu. Jadi kalau Mamat mah lebih menjadi diri sendiri kan seperti itu. Jadi kalau dari orang akan menjawabnya berbeda dengan kalian ya. Kalau saya sih gini, terkadang bingung juga harus bersosialisasi gitu ya, karena dari bersosialisasi terkadang timbul oke suatu masalah. Mau itu kita milih teman pasti akan ada clash. Ya pasti. Ya jelas pasti. Kayak gitu. Makanya saya bukan anti sosial oke, tapi tidak mau terlalu untuk menjadi makhluk sosial. Makhluk sosial itu maksudnya di dalam kehidupan sehari-hari ya, mau itu dari tongkrongan, mau itu dari rekan kerja kayak gitu, orang gitu. Jadi ya lebih baik memilih untuk sendiri, karena orang terkadang jadinya gini Bil, hampir banyak kok yang kelas gitu gara-gara mereka bersosialisasi. Tapi kan Bang, maksudnya ya di satu sisi maksudnya untuk hal itu mereka berbeda pendapat, tapi kan ada hal yang lainnya. Ohnya orangnya setuju, orangnya gitu. Jadi ya kita sosialisasi juga nggak cuma melulu dengan orang itu, tapi misalnya ya orang setuju dengan hal ini sama orang ini. Nah di hal yang lain ya orang setujunya dia nggak setuju sama ini, tapi orang bisa setuju sama yang lain. Jadi ya orang mah ya kemana-mana gitu. Nah yang jadi masalahnya buat saya susah nyari circle kayak gitu tuh. Ya balik lagi ke orangnya kan. Maksudnya bener sih kalau kata Adit, saya setuju gitu ya. Buat sekarang ya balik lagi gitu, dari asalnya saya menjadi seorang antisosial gitu, mencoba untuk menjadi makhluk sosial. Cuman yang tadi Adit bilang mah orang jadi napi pilih. Ya nggak masalah. Pilih itu dalam artian circle orang di dia ya. Mereka yang bisa bukan menerima pendapat, tapi mengerti dengan pola pikir saya. Begitupun saya sebaliknya ke dia. Andai kata ada perdebatan pun nggak akan ada sakit hati. Nah, selama ini tuh orang masih susah ya mencari circle seperti itu. Walaupun udah ada beberapa orang gitu matnya, Mamat sih udah bisa lah orang dibilang, orang si Mamat ngerti ini circle orang. Adit pun sama kayak gitunya aja. Dan ini mah orang nanya gitu ya ke Mamat dan ke Adit, mun orang jika gitu bermasalah atau enggak sih hidup orang teh? Menurut orang enggak sih. Karena kata Adit tadi, kita ada saatnya untuk menutup diri atau bersosialisasi gitu sih Bang. Lebih ke pilihan. Itu mah lebih ke pilihan. Ya paling juga
sering ngomong kan, ya maksudnya jelema teh boga pilihan, Ya sih punya prinsip ya. Ya. Ya tong sih. nyalahkeun setan wae. Balik jadi kan, Iya tanggal. mana teh geus dibere pilihan. Iya benar. Ya sih itu sih orang kadang sukanya ketakutan mat di orang suka merasa takut dengan sudut pandang orang teh amat. Ya kan mana apa amat aing absurd na kumaha anjing adit oge apa kan anjing gelon orang di kumaha gitunya. Dan orang selalu anjing Ya. apakah aing bakal diterima atau tidak. Balik lagi gitu. kalau orangnya yang bisa nerima pasti nyambung gitu. Iya. Mas se absurd apapun pasti keterima gitu. Mm-mm. Kalaupun yang nggak bisa nerima ya pasti mereka nggak akan join gitu, nggak akan join circle gitu. Nah, kalau harus berbicara tentang itu yang saya selalu takutkan. Berarti kan orang nimbulin masalah buat dia gitu. Iya. Menurut orang ya, setiap jelma pasti boga filter sorangan bang. Iya. Bukan hanya rokok berarti. Iya. Setuju. Rokok aja ada yang keren teh. Nggak ada filternya. Iya, jadi maksudnya orang ya nyambung sama abang sama mamat misalnya. Oh ya udah bakalan enjoy. Main ngobrol ya, orang asup. Tapi ketika abang ngomong apa nyambung ya sama mamat, seorang Ngerasa gak orang tuh nyambung. nyambung. Ya udah. Ajan orang ini, orang mah seperti itu. Ya, sama Ajan kayak orang gitu. ya gitu. Ya, Iya. balik lagi ke pilihan. Ya itu orang selalu takutkan teh gitu. Lamun Aing sih, itu kalau jadi masalah. dipaksain misalkan maksain buat masuk ke situ ya ke yang nyambung berdua itu kesannya maksain so asik gitu kan. Nah, tapi balik lagi mat ke pilihan orang itu. Iya. Orang itu mau maksain nih. Nah, Ya itu pilihan mana nah, Hmm. mau muncul orang nih. mau mempelajari biar bisa nyambung atau mending indit aja daripada atau lebih milih ikut tapi tengerti gitu. Ya, itu balik lagi sih. Ya. Setiap orang punya Pilihan ya. pilihan. Ya, saya sangat bersyukur berarti selama ini kalian ngobrol dengan saya, kalian bisa menyimpulkan. Sudah mulai terkontaminasi dengan pelangi. Ya sih orang ya kalau harus bersosialisasi ya setiap orang ya balik lagi ya punya pilihannya tersendiri. Mau kamu jadi antisosial, mau kamu jadi makhluk sosial, bebas lah itu mahnya. Cuman ya tinggal bagaimana cara kita menempatkan diri kita gitu di suatu lingkungan lah ya, di circle tertentu kayak gitu ya. Karena orang pernah gini Dit. Orang pernah sih ngobrol-ngobrol kayak gini gitu ya. Tapi off cam gitu. Mereka hampir sama gitu. Ngobrol omongannya seperti itu, kayak Adit kayak gitu, kayak Mamat gitu ya. Hanya ya benar no, ada sesuatu yang harus diumbarkan, ada sesuatu yang tidak. Ya ibarat kan mun maneh motor rusak pasti kan ngobrolnya anu arti motor kayak gitu kan. Terus mun misalkan tentang kopi ya orang akan ngomong dengan Adi. Ngomong tentang travel orang akan ngomong dengan Mama. Oh ya orang ya sebenarnya tidak mengetes sampai seberapa jauh kalian ngerti tentang saya, intinya itu. Ya kan akhirnya orang jadi selama ini kalau mau ngobrol tentang filosofi, filsafat, ya ada tempatnya gitu. Ya kan? Masih banyak kalau jago di itu. Iya, cuman kan selama ini yang deket. enggak gini loh, dulu juga pernah orang maksudnya malah ditakut-takuti gitu tentang filsafat. Kade mana mau diajar filsafat ulah jero teuing bisi mengkol ka ditu, mengkol ka dieu. Ya prinsip itu yang anjing nya gitu. Tapi orang sempat wah orang ketika ada orang yang ngomongin filsafat orang menjauh. Nah itu balik lagi kan filter aja. Iya. Orang sieunah. Tapi ya itu balik lagi apa ya? Mungkin proses pendewasaan mungkin. Iya. Ya maksudnya makin dewasa makin Pola pikir berubah. Ya. Jadi selama ini itu mah dari satu sisi. Ya. Orang belum lihat lagi yang sisi yang lain nih. Menyenangkankah ternyata atau malah Membelok. ya apapun lah itu. Kan ya nggak
ya koin juga punya dua sisi. Iya, dua sisi. Gitu. Ya, itulah fungsi filter. Berarti filter itu sangat bermanfaat sekali Iya. selain di rokok dan akuarium. Benar. Dit, balik lagi tentang kematian. Balik deh. Gimana? Berarti Adit sudah siap untuk menghadapi kematian. Insya Allah siap. Saya pernah ditanya seperti ini dan saya akan tanya balik ke kalian berdua. Oke. Andai kata nanti taruh lagi nih, kita sudah tahu dengan kematian kita sendiri. Misalkan besok kita akan mati. Oke. Sebelum besok mati, apa yang ingin kalian lakukan? Sehari sebelum menghadapi kematian itu. Wah, ini Masa balik. pernah anjir. Udah pernah ya, Mak. Atau yang udah pernah dulu. Orang mikir Langsung banget. Dari Adit dulu sama Mama kau. Soalnya orang pernah gitu ya ditanya ini gitu. Wah, ini ditanya balik ayah. Apa yang Akan kalian lakukan sehari sebelum besok mati? kasusnya kita udah tahu nih mau mati Iya, besok. udah tahu. Nah. Ya apa ya? Bingung kan? Ya orang mah balik lagi klise sih. Ya berbuat amal. Kalau kita udah tahu ya. Tapi kalau kita belum ya nggak tahu nih. Tapi ternyata besok mati ya. Orang mah go with the flow aja maksudnya. Mengalir. Iya. Mengalir aja. Itu dari Adit. Kalau dari Mama, Seru lah. nah gitu oke. Nu beda lah. Orang habis pernah ditanya yuk. Jawabannya kan hampir sama gitu. Oh, betul. Setil lah. Oh, gitu ya kalau dari kalian. Karena orang pernah ditanya. Nah, Ini nih yang tengah juga ikut tanya. Ah, Dan orang menjawab, saya akan melakukan satu dosa yang benar-benar belum pernah saya lakukan. karena Mun orang prinsipnya gini, aing teu nyaho nanti setelah mati saya akan kemana. benar sih. oke. Jadi saya Oke. akan menikmati dulu sehari ini dengan melakukan dosa apapun itu. Kenapa dosa? Kalau harus berbuat baik mah capek euy. Capek untuk memperhitungkan timbangan itu. Balik lagi sih ini Mak. Jadi kalau misalkan berbuat kebaikan tapi selanjutnya malah tetap nggak ke yang baik, jadi mata dia memilih dosa gitu. Oke. Itu maksudnya. Tapi kan belum tentu, Bang. Ya maksudnya ya nggak usah dihitung, balik lagi maksudnya. Yang mana buat baik berbuat baik aja, nggak perlu ngitung. Iya. Gitu. Maksudnya orang yang berbuat baik karena tujuannya, goalsnya adalah ya surga. Amin. Tapi kan Balik lagi. ya itu kita berbuat baik teh. Ntar timbangannya kemana? Iya, Nah. cuman kan nggak akan ngitung kalau Iya. mau orang ya, Iya. nggak akan ngitung. Cuman kan kita berbuat baik belum Belum tentu. apa ya outputnya baik buat yang kita baikin gitu, apa ya? Ya gitulah intinya. Kayak misalnya ya, orang nggak tahu nih, ada yang lari ternyata. Bang, tolongin gini. Orang nolongin. Dan ternyata itu copet. Ya kan? Orang nggak tahu. Jadi ya prinsip orang mah ya udah berbuat baik mah ya berbuat baik aja. Toh ya kalau ya balik lagi sih berbuat dosa ya terserah oke. Karena Orang tidak. kenapa Rana bilang saya ingin melakukan dosa edan gitu? Biar saat saya menghadapi kematian, saya sudah memberikan iblis tugas. Jadi dia tidak sia-sia untuk diciptakan. Ya kan? Ya emang balik lagi gitu ya, terserah gitu orang ingin besok misalnya mau mati hari ini dikasih kesempatan
kamu ingin melakukan apa, mau itu melakukan kebaikan ya lakukanlah itu gitu. Tapi tadi yang Mamat bilang gitu, menurut orang di saat ingin melakukan kebaikan tapi nanti ujung-ujungnya buruk gitu, ya udah yang lebih baik melakukan dosa aja. Iya, eta mah pencet orang overthinking ya. Maksudnya Emang udah selalu overthinking. iya, maksudnya apa baik dari itu mah lain hakim loh. Ya gitu, makanya menurut orang jawabannya itu biar si sosok iblis yang diciptakan dia Ada sudah tugas. menjalankan tugas. Jangan kita salahkan saja beliau. Iya. Iya kan? Tapi enggak, maksudnya setiap hari juga ada beliau mah bertugas, Iya, bertugas. tanpa kita sadari ya. Iya, dan kita selalu menyalahkan. Karena orang ingin memberikan beban tugasnya dia. Yuk, tugas mana berekeun mana tugasnya pas gitu. Ini kayak batur. Bawa rokok yang banyak, di sana ada apinya Iya. banyak. Tinggal cus gitu kan. Untung orang nggak vape. Gitu Dit. Nah, berarti gini ya Dit. Kalau misalkan sesuatu hal yang tidak bisa kita tolak itu setuju atau enggak sih dari kaca pola pandangnya Adit itu? Harus kita takuti atau enggak? Setuju nggak? Kalau harus kita takuti itu? Kalau harus kita takuti sih enggak. Maksudnya orang berpikir ya udah nggak usah takut. Toh itu udah pasti. Itu sih. Ya sih benar. Aku ingin menanyakan pertanyaan kepada kalian. Ya, Jawab ya. Menurut kalian, yang gede ya tuh. ya, seorang melebihi Tuhan nggak sih? Kadang kan ada yang diagnosa nih, oh ini paling umurnya berapa bulan lagi gitu. Menurut kalian nih, melebihi nggak sih gitu? Patut nggak sih itu dipercaya atau kebenarannya memang tidak dipungkiri lagi nggak sih gitu? Dari Adit dulu. Atau Mamat? Mau diperjelas nggak itu? Bisa nggak jelas suaranya? Ya, jadi intinya Pertanyaannya? gini pertanyaannya. Sengaja, soalnya jangan nyebutin profesi. Oke. Si profesi ini gitu sudah bisa memprediksikan atau mendiagnosa kita bakal hidup, andai kata punya penyakit taruhlah kanker atau tumor gitu, kalau bakal hidup 3 atau sampai 4 bulan lagi gitu. Dia udah melebihi Tuhan atau tidak kayak gitu. Pertanyaannya itu menurut Dan apa kita harus percaya atau tidak seperti itu? pertanyaan yang pertama, melebihi Tuhan atau tidak? Menurut orang sih karena dia sudah mempelajari ilmunya berdasarkan data, berarti kan dia ngomong. Menurut orang sih enggak, tidak melebihi Tuhan. Karena dia udah ya by data, enggak profesi yang beneran ya, jangan bukan yang ya maksudnya berdasarkan data, oh ya bakalan sekian. Ya dia mah nggak salah, maksudnya tidak melebihi Tuhan menurut orang. Yang menurut Aditnya? Menurut saya. Terus yang kedua itu apa? Oh, percaya atau enggak? Kalau orang bilang sih banyak kasus yang orang belum mengalami ya, tapi banyak kasus yang misalnya divonis sekian, tapi ternyata enggak tuh, bisa masih hidup aja. bertahan hidup. Ya jadi kalau dibilang percaya ya enggak, orang nggak mesti percaya dengan perkataannya beliau, jalanin weh. Kalau dari Aditnya Gitu. Mama? Untuk melebihi ya juga sih bener. Karena ada data itu. Karena datanya lebih ke prediksi sih itu. Jaya. Lainnya beda prediksi. Ke prediksi mungkin ya. Kalau percaya enggaknya 50-50 sih. Pasti ada yang kejadian, ada yang enggak, kayak tadi kata Adit gitu. Nah, makanya balik lagi, kematian itu pasti. Iya. Iya. Ya udah, kalau kejadian ya udah. Udah nggak bisa kita tolaknya.
Kalau dari sudut pandang saya sih gini, buat saya itu ambigu sama sekali. Kalau harus dibilang melebihi Tuhan, bisa aja, karena dia sudah bisa memvonis umur seseorang. Oke. Ya kan, mau itu by data atau enggak gitu ya. Cuman buat saya pribadi ya bisa aja gitu ya, dia bisa aja dia melebihi gitu, karena dia sudah memvonis umur seseorang itu. Balik lagi, memvonis gitu kan. Kalau yang namanya sudah memvonis, berarti kan dia seolah-olah sudah diberikan ilham bahwa si A bakal mati gitu kan. Sedangkan untuk kematian sendiri ya balik lagi, kita nggak akan pernah tahu datangnya kapan. Kayak gitu. Kalau misalkan harus bilang, ya saya akan bilangnya itu ambigu, bisa untuk berlebihan ataupun tidak, kayak gitu. Tapi kalau saya bilang berlebihan, ya berlebihan akan melebihi Tuhan. Karena ya itu udah ada statement ponis gitu, kamu akan meninggal gini anjing. Saya tak ngaluihan di nabi anjing, orang gitunya. Nah, kalau untuk percaya atau tidak, orang bakal seri. Lebih baik saya tertawa gitu. Kenapa saya bilang tertawa? Agar kita melupakan apa yang diucapkan. Kalau kita percaya ataupun maksudnya gini, punya sifat percaya dan tidak percaya, jadi jika naonnya suges. Iya. Ya kan? Suges gitu anjing. Buat gua teh setuju. Anjing. Tapi mun aing percaya anjing, sakumaha oge nya. Dia kan bukan Tuhan oge gitu. Mun aing tidak percaya, kepikiran oge. Anjing ngomonganana bangsat oge si anjing. Kok udah nyuruh aing untuk mati gitu nya. Makanya orang lebih baik diserian gitu. Karena dengan percaya bukannya pernah korban? Ya. Orang seri mah. Seri heula. Terus? Hidup aja. Dan saya digosipkan mati. Saya pernah digosipkan mati gitu. Gara-gara? Tabrakan. Oh, oke. Sempat koma sih lama. Orang digosipkan mati. Masih koma, belum titik. Iya. Masih koma gitu kan. Kenapa saya memilih untuk tertawa? Di saat tabrakan terjadi pun saya masih bebelengehan. Bebelengehan teh kumaha? Seserian. Oh, oke. Tabrakan parah. Ginjal sampai diangkat 1 gitu ya. Dikerubunin sama keluarga. Orang seserian. Nah, orang berseri karena anjing aing masih bisa melihat muka-muka kalian. Tutup mata lah orang. Bangun jam seri deh. Si anjing aing ngelik aneh geuning ini makanya ayo udah lebih baik saya tertawa, karena kalau dengan tertawa saya akan melupakan suges-suges apapun itu. Ya, enak kalau misalkan harus bukan ya profesi itu gitu ya. Ya orang akan bilang ya ambigu, bisa untuk melebihi Tuhan ataupun tidak. Yang benar-benar selalu saya pertanyakan adalah di saat ada orang bisa memperkirakan cuaca bahwa besok hujan, padahal belum tentu esok hujan, walaupun udah ada datanya. Kan kurang ajar anjing. Jeung naha eta tara di demo. Kalau menurut orang mah ya itu sih balik lagi. Ya berarti sorry nih. Berarti kan data belum tentu juga bisa kita percayai. Oh iya. Gitu. Tapi kan seenggaknya gini Bang, kayak anggap yang main forex, yang main trading, yang judi bola pun kan itu anjing. Menurut misalnya judi bola, menurut pertandingan kemarin, wah, gini. Feeling kan masuknya. Tapi kan kalau beneran di data mah, wah si cedera ya, bakalan nggak main hari ini. Sedangkan si ini teh bagusnya tandemnya sama si ini, nah si ini pincang dong, kemungkinan kalah kan. Ya maksudnya secara logika ya. For trading juga begitu kan. Wah grafik sebelumnya, wah naik. Orang masang apalah istilahnya, buy sell, ngerti orang. Eta kalau turun gimana ya gitu kan. Kalau menurut orang. Kalau menurut Adit, makanya hampir semua si profesi yang tadi kita diskusikan itu sudah mulai jarang sekarang untuk bilang kamu bakal hidup sekian.
Tapi mereka akan lebih mengeluarkan statement gini, jaga pola hidup yang sehat, makanan yang bergizi. Itu lebih baik. Setuju. Kayak gitu. Kalau misalkan udah harus memprediksikan jaya gitu ya, dia si orang itu mati gitu, jadi udah melebihi Tuhan. Yes. Kalau buat saya pribadi gitu, makanya saya bilang ambigu antara bisa melebihkan atau tidak. Makanya tadi kan saya bilangnya ambigu Dit. Tadi kan yang seperti Adit jelaskan gitu kan, kayak menporek ataupun cedera bola gitu kan. Oke, itu bisa diprediksi itu kan, makanya ambigu. Kalau misalkan saya tidak pakai ambigu dari awal, ini malah bisa mematahkan. Sing tujuannya matahin mah. Biasa. Brengsek. Sudah biasa. Itu Dit. Terus jadi ya, Oh. tadi kan membahas kematian ya. Orang kadang aneh gitu ya, norma paranormal ya. Dia kan istilahnya berbicara dengan orang mati, benar? Ya kan? Ya. Terus di mindsetnya mereka gitu ya, bisa berbicara dengan orang, di mindset saya, dia bisa berbicara dengan orang mati, berarti dia sudah tahu alam yang bukan kita sekarang nih. Apa bisa nggak sih, maksudnya dia juga tahu gitu alam yang sana-sana, yang kita nggak tahu sekarang ya, yang tadi yang kalian bilang akan ada kehidupan setelah ini gitunya. Mindsetnya mereka gitu, menurut pola pikir kalian benar apa enggak? Mindsetnya siapa nih? Paranormal. Oke. Kan paranormal kan berbicara, berkomunikasi dengan orang mati. Ada bisa anjing. Oke. Itu kan. Itu sudah ya balik lagi, apakah sudah melebihi Tuhan gitu kan. Terus mindsetnya orang kan berarti saya geus ke alam-alam anu lain gitunya. Apa mereka juga tahu gitu alam-alam yang tadi yang kalian bilang setelah kematian Akan ada kehidupan. Itu mah mereka berdua yang bilang, saya mah nggak bilang. Ya gitu, bingung gitu kan. Dari saya dulu ya. Kalau harus berbicara tentang mereka gitu, amun orang merunut ke religi, kesatu kan kita harus percaya tentang yang goib gitu. Nah, kalau andai kata bisa berbicara dengan yang namanya orang mati, ya mereka goblok kan orang. Kenapa saya bilang goblok gitu? Lah, toh untuk ya kan istilahnya mah gini lah anjir, sebelum kamu mengenal Tuhanmu ya kenalilah dirimu sendiri, kayak gitu kan. Sekarang kalau dia sudah bisa berbicara dengan orang mati, ke orang tidak masuk akal. Siapa dia gitu? Ya, intinya gitu, siapa dia gitu. Karena yang mungkin gitu ya, kalau yang harus berbicara, yang bisa berbicara dengan namanya orang mati, hanyalah orang-orang yang diberikan wahyu. Ya contohnya nabi, kayak gitu kan. Dan hanya nabi lah yang tahu alam di sana seperti apa gitu. Lah kalau namanya paranormalnya bisa we mereka naonnya palsu meureun cing urang. Ya menurut orang gitu, palsu gitu. Ya kenapa saya bilang palsu? Ya siapa dia gitu, balik lagi gitu. Punya kelebihan ilmu apapun itu gitu. Punya orang berarti sama nih. Kalau harus bisa berbincang-bincang dengan orang mati. Kalau misalkan bisa berbincang-bincang dengan orang mati, apa dia bisa berbincang-bincang dengan malaikat? Itu yang saya tanya. Enggak gini, tar dulu. Kalau harus bisa berbincang-bincang dengan orang mati, saya cuma pengen nitip satu. Tolong bookingin surga buat saya. Jadi orang dalam. Ya, maksudnya kan berarti kan gitu dia. Ya, berarti kan dia kan sudah tahu akan setelah nanti dia mati akan kemana. Karena kalau berbincang-bincangnya baik deh, mat anjing nepotisme, we deh.
ingat aing heuh. Ya gitu kan. Nah, kalau harus berbicara dengan malaikat nih, orang nggak akan bisa, Itu balik lagi hanya manusia-manusia yang diberikan wahyu, ya contohnya nabi yang bisa berbicara, berkomunikasi dengan para malaikat. Ya enggak. Ya kalau ulama, syekh-syekh lah, habib-habib, ya kan, untuk manusia yang di dunia gitunya. Cuman kan 1 berbanding 100 kali atau 1 berbanding 1000 kali. Karena kan kesempatan itu diberikan oleh yang maha kuasa kan tidak sembarangan orang. Ya kan. Mau ini dari sudut pandang saya, nggak tahu kalau dari sudut pandang kalian. Betul kan? Iya. Pun orang akan bertanya heula. Orang mati itu, itu beneran orang yang udah mati atau jin atau setan yang menyerupai? Ya kan? Iya. Nggak tahu. Ya. Enak, orang banyak nonton. Ya, itu mah udah pasti. Nggak, maksudnya TV, YouTube, apapun itu yang tentang yang mistis-mistis. Ketika ada kan orang yang maksudnya mediasi dimasukin, pernah tuh ngobrol kan, gimana di alam barzah? Ada nggak cuplikannya gitu? Sih. Sih. Jadi yang mana ngobrol jeung saha eta? Udah sampai di situ aja udah. Iya sih, orang setuju dia ya. Berarti kan benar kan yang tadi Roland bilang kan, yang itu mah hanya orang-orang terpilihnya kan, dan hanya seorang nabi gitu kan. Kalau misalkan ulama besar pun ya kayak Syekh dan Habib, dan itu orang-orang yang terpilih, balik lagi kan kayak gitu. Dan ya tadi Roland setuju sih Mat yang tadi Adit bilang gitu kan. Apa ya gitu, pernah gitu pas mediasi nanya ke di alam barzah kumaha gitu kan. Iya salah gitu. Malah mungkin bukan manusia di mana malah kayak gitu-gitu kan. Jadi pertanyaannya balik lagi, itu orang mati bukan? Iya, benar-benar. Kan yang diambil kan sosoknya jin gitu. Duh, salah aku dulu si Muhammad tuh nggak jawab. Orang terakhir. Jadi mentok Ya. Nah, kalau Mamat gimana, Mat? Cek Mamat. Ya, saya bukan ranahnya di sana. Anjing cari aman lah. Ya, kalau ada yang gitu-gitu mah ya tonton aja lah. Lumayan hiburan. Anjing ngambil aman sih. Makanya gue belum anjing di sana. Goblok banget. Soalnya orang dek dah ngejelaskan nanti keduaan geus jelas. Ya, bener sih, Man. Lebih baik menonton aja, menikmati belum ya. pernah ada yang menanya mana ke alam mana, misalnya pernah ngali alam itu sih, bener sih belum pernah ada ya. Yang paling saya ayam kopi. Sih bener. Hubungan aja yang kopi. Cok. Iya benar kata Adit gitu ya, itu orangnya yang udah benar-benar orang mati atau hanya jin aja ya. Nah, kalau semakin panjang akan semakin liar. Jadi saya akan mengakhiri diskusi ini. Nah, Dit, masih ngobrol tuh. masih mau ngobrol nggak? Sebelum mau saya akhiri, kalau masih mau ngobrol, hayu. Adit pengen mempertanyakan apa? Ya, saya mah diumpan aja. Diumpan. Saya mah pokoknya ngalor ngidul. Dit pasti yang Adit aing jadi kayak aing jadi dakwah. Bebaskan. Nah, Dit gini, Dit. Dari apa yang kita diskusikan gitu kan, kalau di ruang filosofi gila ini diwajibkan pledoi. Kesimpulan, Dit, dari apa yang kita diskusikan, Adit bisa memberikan kesimpulan apakah itu, mau dari itu kematian, sosialisasi. Ya itu sih cuma dua sih. Iya, itu aja pembahasannya. Ya, balik lagi ke obrolan yang saya bilang dari tadi. Ya. Kesimpulannya kematian itu pasti. Ya. Jadi ya udah, pasrah aja, nggak usah takut. Nikmati aja, jalani aja. Dan nyambung ke kehidupan bersosialisasi. Ya kalian harus
ya menurut saya kalian harus bersosialisasi. Tapi balik lagi filternya ada filternya. ya mangga itu mah balik lagi ke pilihan masing-masing. Oke, kalau Mamat Ya, kalau untuk kematian ya jangan takut sih, karena itu udah pasti. ya setuju. Dan kita mah tinggal ngejalanin, nunggu kapan datangnya, Ya, gitu kan. Bener. Dari bersosialisasi mah ya itulah bersosialisasi mah ya itu benar kata Kang Adit juga, kata saya juga, ini kalian mau sosialisasi silakan, tapi balik lagi ya filter terbaik gitu. Sekarang mah social distancing. Nah benar itu. Perpanjang terus. Anjing aing dagang. Udah. Nah, kalau dari saya kesimpulannya tentang kematian, ya kita tidak akan bisa menolak. Yang hanya bisa kita lakukan hanyalah menunda. Dengan cara Mama tadi udah bilang beraktivitas, terus makan dan minum gitu ya. Kalau untuk bersosialisasi ya terserah lah. Mau kalian menjadi antisosial itu pilihan kalian, mau kalian menjadi makhluk sosial itu pun pilihan kalian. Ya benar tadi kata Adit dan Mamat gitu, saya setuju. Setiap orang pasti akan punya filternya masing-masing seperti itu. Nah, sebelum saya memberikan quote filosofi gila, tetap bersyukur dengan apa yang kita punya. Jagalah ususmu supaya nya tetap lancar. Dan quote filosofi gila Mamat. Sebelum quote Mat, poho aja yang Mat. Dari apa yang kita diskusikan tadi, ambil positifnya, yang menurut kalian bermanfaat, negatifnya yang gak bermanfaatnya kunyah aja dulu lah. Iya benar Mas. Kalau enak telen, kalau nggak enak ya muntahin aja lah. Dan quote filosofi gila Mamat aja deh. Nah, tetaplah gila dan jagalah kewarasan. Sampai jumpa di ruang filosofi gila selanjutnya. Bye bye.